Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan kelompok 4 mengenai pengertian toharoh, dasar hukum toharoh, serta hakikat dan fungsi toharoh. Untuk memenuhi kebutuhan UTS Pendidikan Agama semester 1 saya. Berikut penjelasannya. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Pengertian toharoh, hukum toharoh bersuci ini adalah wajib khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Dasar hukum toharoh. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya toharoh dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hakikat toharoh. Hakikat toharoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Toharoh lahir adalah toharoh atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air yang mutlak, suci menyucikan, dengan wudu, mandi, dan tayamum. Toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Beberapa cara melakukan toharoh. Yang pertama dengan berwudu. Wudu menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah sya'ra berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan, atau disebut juga air mutlak, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Yang kedua, tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudu dengan debu, pasir atau tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapakan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai dengan siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit. Yang ketiga, mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub atau mandi jannah. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Yang keempat ada istinja. Pengertian istinja menurut bahasa, istinja berarti terlepas atau terbebas, sedangkan menurut istilah ialah membersihkan kedua pintu alat kelamin manusia dari dubul dan kubul, dari kotoran atau cairan yang selain mani yang keluar dari keduanya. Istinja hukumnya wajib.
Adapun hal-hal yang dilarang ketika buang air, yang pertama dilarang menjawab suara azan, yang kedua dilarang menjawab salam. Yang ketiga, bila bersin hendaknya memuji Allah dalam hati saja, tidak boleh menjawab dengan suara keras. Yang keempat, dilarang mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tidak boleh. Dilarang makan, minum, dan sebagainya. Adapun alat-alat yang digunakan untuk beristinja, yang pertama air, yang kedua batu jika tidak ada air, yang ketiga kertas atau tisu jika tidak ada air pula, dan yang keempat daun-daunan yang tidak bisa dimakan jika tidak ada air. Jadi yang lebih utama istinja itu menggunakan air. Manfaat dari toharoh. Ada 4 manfaat dari toharoh ini. Yang pertama, dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Yang kedua, seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian ataupun tempat tidak akan mudah terjangkitnya penyakit. Yang ketiga, menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keempat, seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup yang sehat dan disiplin. Selain itu, ada 3 keutamaan taharah. Yang pertama, memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat sahnya sholat. Dan yang ketiga, dosa. Fungsi taharah dalam kehidupan sehari-hari, taharah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan hidup sehat dan bersih, membiasakan hidup yang selektif sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, sebagai sarana untuk menuju syurga. Yang kelima, menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah disyariatkannya taharah ada 4. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama yang fitrah, maka itu pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Yang ketiga, menjaga kesehatan kebersihan merupakan paling penting yang memelihara seseorang dari terserangnya penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bersih tapi juga suci dalam sholat, berdoa dan berbunajat kepadanya. Seorang hamba memanglah seharusnya selalu berada dalam keadaan suci baik secara lahir maupun batin, bersih jasmaniah dan rohaniah. Karena Allah yuhibbul mutabina ya yuhibbul mutakhirin. Mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa agama Islam sangatlah mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan keindahan sebagaimana yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada umatnya. Taharah ini mengandung arti suci, bersih, dan menyucikan di mana sebelum melakukan ibadah terutama dalam hal sholat, hendaklah kita membersihkan diri, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempat ibadah dari najis agar ibadah yang kita jalankan lebih khusyuk. Jika kebersihan terus dijaga, maka kesehatan juga akan tercipta, karena bersih itu pangkal sehat. Apabila kebersihan dan kesehatan telah tercipta, maka lingkungan yang indah pun akan tercipta pula, di mana setiap orang pasti menjaga lingkungannya agar senantiasa selalu bersih, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang indah. Baik, sekian presentasi dari saya, Melina Kurniasari.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.